Sebelum kita mulai pembelajaran kita, jangan lupa untuk berdoa terlebih dahulu. Banyak peristiwa yang terjadi di dalam kehidupan kita. Ada peristiwa-peristiwa yang dianggap penting dan patut dirayakan bersama orang lain. Untuk itu, diperlukan sebuah surat undangan untuk merayakannya bersama orang lain. Sahabat cerdas, coba perhatikan salah satu contoh surat undangan berikut ini. Tahukah kalian apa itu surat undangan dan jenis-jenis surat undangan? Untuk mengetahuinya, mari kita lanjutkan pembelajaran kita. Surat undangan merupakan surat yang berisi pemberitahuan dan permintaan kesediaan seseorang untuk menghadiri suatu acara atau kegiatan. Kalimat yang digunakan dalam undangan haruslah efektif, yaitu singkat, padat, dan jelas. Tujuannya agar orang yang membacanya dapat segera mengerti isinya. Surat undangan dibedakan atas 3 jenis, yaitu undangan resmi, undangan setengah resmi, dan undangan tidak resmi. Undangan resmi adalah undangan yang mengatasnamakan sebuah instansi atau organisasi dan kedinasan. Biasanya dipergunakan untuk kepentingan kedinasan. Berikut ini contoh surat undangan resmi. Undangan setengah resmi adalah undangan yang mengatasnamakan perorangan yang ditujukan ke perorangan maupun instansi atau organisasi. Berikut ini contoh surat undangan setengah resmi. Undangan tidak resmi adalah undangan yang mengatasnamakan perorangan yang ditujukan kepada perorangan untuk kepentingan perorangan. Misalnya undangan ulang tahun. Berikut ini contoh surat undangan tidak resmi. Sahabat cerdas, salah satu perbedaan antara surat undangan resmi dan tidak resmi adalah pada tampilan dan bagian-bagian surat. Berikut ini bagian-bagian surat yang terdapat pada surat undangan resmi. Pertama, kepala surat atau juga disebut kop surat. Surat undangan resmi harus menyertakan kop surat pada bagian awal penulisan. Kedua, tanggal pembuatan surat. Kemudian nomor lampiran dan perihal, nama dan alamat tujuan, pembuka surat, isi surat, penutup surat, dan pembuat surat. Sahabat cerdas, pada pembelajaran sebelumnya kita telah belajar tentang perubahan wujud benda berupa penguapan, yaitu perubahan wujud dari cair menjadi gas. Pada pembelajaran kali ini kita akan belajar tentang perubahan wujud benda berupa penyubliman. Sahabat cerdas, pernahkah kamu mengamati kapur barus yang diletakkan ibu di dalam lemari untuk melindungi pakaian dari ngengat? Kapur barus di lemari pakaianmu dalam beberapa hari akan mengecil dan menghilang dari lemari pakaianmu. Mengapa kapur barus itu seperti menghilang dari lemari? Sahabat cerdas, kapur barus merupakan benda padat yang dalam waktu tertentu berubah wujud menjadi benda gas. Kapur barus tersebut mengalami penyubliman, yaitu peristiwa berubahnya wujud benda dari padat menjadi. Setelah menjadi negara yang merdeka dan berdaulat, maka tugas kita sebagai generasi penerus bangsa adalah mengisi kemerdekaan dengan kegiatan yang positif dalam rangka pembangunan bangsa Indonesia. Kemerdekaan Negara Kesatuan Republik Indonesia didapatkan dengan cara yang tidak mudah dan tidak murah. Bertahun-tahun para pemimpin bangsa ini berupaya dengan berbagai macam cara untuk melepaskan diri dari penjajahan bangsa lain. Ribuan nyawa manusia juga telah melayang dalam upaya ini. Kini Indonesia telah menjadi negara yang merdeka dan berdaulat. Generasi penerus bangsa harus mengisi kemerdekaan dengan kegiatan yang positif dalam rangka pembangunan bangsa Indonesia yang seutuhnya.
Misalnya dengan mencintai dan bangga menjadi bangsa Indonesia. Kemudian dengan membangun kualitas manusia Indonesia. Hal ini dapat dilakukan dengan cara menuntut ilmu setinggi-tingginya dan berkarya untuk membangun bangsa Indonesia. Sahabat cerdas, salah satu kegiatan mengisi kemerdekaan adalah melakukan pembangunan sarana dan prasarana di berbagai bidang. Pembangunan sarana dan prasarana di berbagai bidang dilakukan untuk menunjang kegiatan masyarakat dalam rangka meningkatkan kualitas hidup dan manusia guna mencapai kesejahteraan. Contoh pembangunan sarana dan prasarana antara lain pembangunan jalan, pembangunan jembatan, pembangunan pasar, pembangunan sekolah, dan pembangunan tempat ibadah. Sahabat cerdas, dalam setiap kegiatan pembangunan terdapat faktor pendukung dan juga faktor penghambat pembangunan. Faktor pendukung pembangunan nasional antara lain kemerdekaan dan kedaulatan bangsa, sumber daya manusia yang profesional di bidangnya, sumber daya alam yang melimpah, serta situasi keamanan dan politik nasional yang stabil. Sedangkan faktor yang dapat menjadi penghambat pembangunan nasional antara lain kualitas sumber daya manusia yang rendah, penguasaan teknologi yang masih rendah, adanya korupsi di ranah pembangunan, serta birokrasi yang buruk. Mengisi kemerdekaan dapat dilakukan dengan mengamalkan nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan sehari-hari. Mengamalkan nilai-nilai luhur yang terkandung dalam Pancasila merupakan cara positif dalam mengisi kemerdekaan. Sahabat cerdas, tahukah kalian bagaimana sejarah lahirnya Pancasila? Untuk mengetahuinya, mari kita lanjutkan pembelajaran kita. Peristiwa lahirnya Pancasila. Pancasila berasal dari bahasa Sanskerta, yaitu panca dan sila. Panca artinya 5 dan sila artinya dasar. Jadi Pancasila berarti 5 dasar atau 5 asas. Dalam kitab Sutasoma karangan Putantular, Pancasila berarti berbatu sendi yang 5 atau pelaksanaan kesusilaan yang 5. Lahirnya Pancasila sebagai dasar negara terjadi pada saat sidang BPUPKI atau Badan Penyelidik Usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia yang pertama. Sahabat cerdas, berikut ini usulan-usulan dasar negara yang disampaikan oleh 3 tokoh bangsa. Pada tanggal 29 Mei tahun 1945, Muhammad Yamin mengusulkan 5 dasar negara, yaitu pertama, peri kebangsaan, kedua, peri kemanusiaan, ketiga, peri ketuhanan, keempat, peri kerakyatan, dan yang kelima, kesejahteraan rakyat. Pada tanggal 31 Mei tahun 1945, Profesor Dr. Mr. Supomo dalam pidato singkatnya mengusulkan 5 asas. Pertama, persatuan, kedua, kekeluargaan, ketiga, keseimbangan lahir batin, keempat, musyawarah, dan yang kelima, keadilan rakyat. Pada hari terakhir sidang BPUPKI, tanggal 1 Juni tahun 1945, Insinyur Soekarno berpidato tanpa teks tentang calon rumusan dasar negara Republik Indonesia, yaitu pertama, kebangsaan Indonesia, kedua, internasionalisme atau peri kemanusiaan, ketiga, mufakat atau demokrasi, keempat, kesejahteraan sosial, dan yang kelima, ketuhanan yang Maha Esa. Kemudian untuk memberikan nama pada kelima dasar tersebut, diusulkan istilah Pancasila. Tanggal 1 Juni tahun 1945 dianggap sebagai hari lahirnya Pancasila sebagai dasar negara. Sahabat cerdas,
Pada tanggal 18 Agustus tahun 1945, disahkan Undang-Undang Dasar 1945 pada sidang Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia atau PPKI, termasuk pembukaan Undang-Undang Dasar 1945. Di dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 termuat isi rumusan prinsip dasar negara yang disebut Pancasila, tepatnya pada alinea keempat yang berbunyi sebagai berikut. Pancasila. 1. Ketuhanan yang Maha Esa. 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab. 3. Persatuan Indonesia. 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Sahabat cerdas, Pancasila sebagai dasar negara memiliki peran penting dalam menjaga keberagaman bangsa. Berikut ini peran Pancasila dalam keberagaman bangsa. Pertama, Pancasila sebagai dasar negara merupakan kepribadian dan pandangan hidup bangsa Indonesia. Maka nilai-nilai luhur yang terkandung di dalamnya harus dipahami dan diamalkan oleh setiap warga negara Indonesia. Kedua, kita memiliki dasar yang kuat sehingga akan bisa menentukan sikap dan perilaku dalam menghadapi perubahan-perubahan yang terjadi. Dengan demikian, kita tidak akan kehilangan kepribadian sebagai bangsa. Ketiga, Pancasila merupakan ukuran dan pedoman nilai dan norma untuk menerima atau menolak pengaruh globalisasi dan perkembangan iptek. Pancasila merupakan pandangan hidup yang telah menyatu di dalam kebudayaan bangsa Indonesia. Sahabat cerdas, nilai-nilai Pancasila sesungguhnya telah ada dalam kehidupan bangsa Indonesia yang beragam. Sebuah nilai yang menunjukkan adanya perilaku dan sikap kerukunan serta kerjasama dalam masyarakat yang beragam, yaitu hidup gotong royong. Sahabat cerdas, gambar berikut ini merupakan salah satu contoh kegiatan gotong royong yang dilakukan oleh masyarakat. Sahabat cerdas, untuk lebih mengetahui tentang gotong royong, mari kita jawab beberapa pertanyaan berikut ini. Pertama, apa saja manfaat gotong royong? Manfaat gotong royong antara lain meringankan pekerjaan, mempererat hubungan antar warga, dan menjadikan lingkungan lebih tentram dan damai. Soal kedua, bagaimana ciri masyarakat Indonesia ditunjukkan melalui kebiasaan gotong royong tersebut? Gotong royong mencirikan bangsa Indonesia yang menjunjung persatuan. Soal ketiga, nilai-nilai Pancasila apa sajakah yang nyata dalam gotong royong tersebut? Nilai Pancasila yang ditunjukkan oleh gotong royong antara lain persatuan dan kesatuan Indonesia, kerjasama, kekeluargaan, tolong-menolong, dan peduli dengan sesama. Soal keempat, berikanlah paling sedikit 3 contoh yang menunjukkan peran Pancasila dalam membina keutuhan bangsa Indonesia yang memiliki keragaman budaya. Pertama, Pancasila sebagai alat pemersatu bangsa. Kedua, Pancasila sebagai pandangan hidup bangsa Indonesia yang diamalkan dalam kehidupan sehari-hari. Ketiga, Pancasila sebagai kepribadian bangsa Indonesia.